怯えなくていい。本物の魔王は死んだ。恐怖の時代は終わったんだ。これからは二人で栄光の未来を夢見ていける。Seperti yang lu pada udah tahu, Ishura Season 2 lagi tayang di musim ini. Dan besar kemungkinan di akhir episode Season 2 ini, sosok dari Raja Iblis Sejati bakal di-reveal di animenya. Kalau kalian nggak mau kena spoiler soal Raja Iblis Sejati, gue saranin lu pada nggak usah nonton video ini. Bukannya gue ngelarang kalian nonton, gue juga pengen video gue rame yang nonton. Tapi ya gimana ya, kadang orang kalau udah kena spoiler, antusiasme orang itu jadi kurang, dan ya mereka jadi malas buat nonton animenya karena udah tahu apa yang bakal terjadi. Maka dari itu, kalau kalian cuma nonton animenya dan nggak mau kena spoiler, mending kalian nonton video lain aja. Dan ya, kita balik ke topik lagi. Cerita Ishura sendiri, premis utamanya berasal dari kematian Raja Iblis Sejati, yang dimana sebenarnya Raja Iblis Sejati ini tiba-tiba muncul gak tahu dari mana. Lalu dia ini nyebarin teror ketakutan ke seluruh negeri. Akibat dari terornya ini, banyak orang dalam tanda kutip jadi gila, dan mereka mulai pada bunuh diri dan menyerang orang lain kayak orang gila. Ya bisa dibilang ini kayak wabah apokalips, yang dimana orang-orang yang udah ngerasain teror Raja Iblis Sejati, mereka jadi kayak zombie yang invasi seluruh negeri. Sampai akhirnya 19 tahun kemudian, Raja Iblis Sejati tiba-tiba mati entah kenapa. Gak diketahui dia mati sendiri atau ada pahlawannya berhasil ngebunuh dia. Ya bisa dibilang kematian Raja Iblis Sejati ini menandai akhir dari era Raja Iblis. Harusnya gitu. Tapi pada kenyataannya, para juara yang lahir pada era Raja Iblis, mereka masih ada di dunia. Berhubung musuh dunia sudah takluk, para juara ini mulai melakukan apapun yang mereka mau. Singkatnya, keberadaan para juara ini merupakan ancaman bagi era baru yang akan Aureatia ciptakan. Itu sebabnya Aureatia berniat menunjuk seorang pahlawan sejati yang akan melindungi masyarakat. Mereka berniat mengumpulkan para juara dari seluruh negeri, lalu mengadakan sebuah kompetisi kerajaan. Juara yang bisa bertahan sampai akhir bakal dinobatkan sebagai pahlawan sejati yang telah mengalahkan Raja Iblis Sejati dan akan menjadi simbol perdamaian. Nah, masalahnya, siapa itu Raja Iblis Sejati? Dari mana dia berasal? Apa kekuatan yang dimilikinya? Mengapa dia melakukan teror dan bagaimana dia bisa terbunuh? Semua pertanyaan itu bakal gue jawab di video kali ini. Jadi, kita mulai aja topik yang pertama, yaitu siapa sih Raja Iblis Sejati itu? Bagi kalian yang cuma nonton animenya, gue bisa jamin kalau kalian nggak bakal bisa nebak siapa itu Raja Iblis Sejatinya. Mau kalian nonton 4 atau bahkan 10 kali itu anime, kalian gak bakal nemu clue soal Raja Iblis Sejati. Ya paling kalian cuma nemu desas-desusnya doang. Atau kalau mau lebih detail, info yang ada di animenya cuma soal gimana Raja Iblis Sejati tewas, yaitu negeri akhir. Hal ini udah pernah di-spill pas perang kerajaan Barulitia melawan Aureatia. Di situ diperlihatin tuh kalau kerajaan Barulitia udah nyiapin badan investigasi khusus buat ekspedisi ke negeri akhir. Tapi ya seperti yang Teren bilang, pasukannya gagal masuk ke negeri akhir karena dicegat oleh sosok misterius di sana. Untuk clue lainnya, paling cuma ada di opening season 2 doang, dimana di scan terakhirnya ada kelihatan kain yang terbakar di atas kursi. Tapi tenang aja Wir, di episode 9 nanti harusnya ada diskusi antara Kazuki dan Hiroto soal siapa itu Raja Iblis Sejati. Dan ya di pertengahan volume 3, Raja Iblis Sejati akhirnya di-reveal bahwa dia adalah seorang gadis berseragam pelaut bernama Ai Harashiki. Jadi sebenarnya Ai Harashiki itu siapa sih? Dia merupakan Tasminia dengan job kelas sebagai Raja Iblis, dan dari ilustrasi di volume 3, dia merupakan seorang gadis SMA. Gue bisa bilang kalau dia ini kayak gadis SMA pada umumnya. Malahan dia cenderung kayak gadis introvert yang kalau kita lihat-lihat lagi, tubuh fisiknya malah kayak lemah gitu. Ya tipikal gadis SMA yang sering absen sekolah karena sakit gitulah. Untuk nama kedua dari Shiki, di dalam light novelnya dia bernama Subete no Teki Shiki. Ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, nama keduanya bisa dibilang Shiki si musuh semua. Di dalam novelnya dia digambarkan sebagai gadis dengan suara yang indah. Rambutnya juga hitam dan panjang. Selain itu matanya juga hitam pekat dan memakai seragam pelaut khas sekolah Jepang. Dan dia mengingat kalau Shiki ini memakai seragam pelaut yang biasanya dipakai siswi di Jepang, apakah Raja Iblis Sejati yang menciptakan era kekacauan itu adalah orang Jepang? Bisa dibilang Shiki ini seorang gadis mulia yang diyakini dia ini tamu dari dunia jauh, yaitu Jepang. Yap, itu adalah negara yang sama dengan beberapa tamu lain kayak Sojiro, Hiroto, Kazuki, dan Morio. Shiki hanyut atau dibuang ke dunia Ushira setelah Hiroto si Paradok datang, dan diyakini dia datang ke dunia itu sebelum Sojiro si Pedang Willow datang. Kalau nggak salah,
Hiroto datang ke dunia itu sekitar 69 tahun yang lalu. Untuk Shiki sendiri datang sekitar 21 tahun yang lalu. Kazuki datang sekitar 9 tahun yang lalu, dan di masa kini, Sojiro baru datang setelah 2 tahun dari kematian Shiki. Kondisi di dunia tempat Shiki tinggal sendiri yaitu Jepang. Kalau kita lihat dari flashback Sojiro, kondisi Jepang pada masa itu sudah hancur, dan menurut Sojiro, negara mereka hancur karena keberadaan Aihara Shiki di sana. Di sisi lain, mengingat kondisi di Jepang udah kacau dan isinya perang doang, sebenarnya cukup meragukan apakah Shiki ini benar-benar seorang siswa di sana. Dan ya, kita diperlihatkan di season 1 kalau kondisi Jepang pada masa Sojiro itu penuh akan kekacauan dan perang. Tapi, apa benar perang di dunia tempat Sojiro tinggal itu disebabkan oleh Shiki? Emangnya bisa Shiki yang kelihatan kayak gadis SMA yang suka baca buku itu ngancurin sebuah negara atau bahkan bikin kekacauan di seluruh negeri? Emangnya dia punya kemampuan apa sih sampai bisa bikin teror ke seluruh negeri? Di light novelnya, Shiki diperlihatkan telah membantai para juara di party pertama tanpa perlawanan. BTW sedikit info nih, party pertama sendiri berisi para juara yang digadang-gadang mereka itu makhluk terkuat di era itu udah dapat mengalahkan Raja Iblis sejati dengan mudah. Bahkan di partai pertama itu terdapat Raja Iblis sebelumnya yang telah menghancurkan sebuah kota, yaitu Isiksi Chromatic. Tapi mereka semua tak berkutik di hadapan Shiki dan mereka mati secara mengenaskan di sana. Dari ke-7 anggota party yang ikut dalam perjalanan itu, 4 di antara mereka mati secara mengenaskan. 1 orang menghilang kabur entah kemana, dan yang 2 lainnya berhasil kabur, yaitu Romso dan Nev. Dan ya, alasan dia dijuluki Raja Iblis sejati adalah karena keberadaannya sendiri menciptakan rasa takut yang bikin orang lain jadi gila. Bukan gila dalam artian sinting ya. Simpelnya gini, makhluk hidup apapun, entah itu Minia, Elf, Wyvern, atau yang lain, saat mereka berada di dekat Shiki, mereka langsung kena mental gitu karena saking takutnya. Bahkan, pikiran mereka sampai nggak waras dan cuma kepikiran buat membunuh diri mereka sendiri atau orang lain. Mereka itu nggak bisa melawan atau kabur dari rasa takut, hingga akhirnya mereka jadi gila sendiri. Dan ya, ketakutan tiap orang mulai menyebar ke orang-orang lain, dan jadilah sekumpulan orang gila yang biasa kita sebut sebagai pasukan Raja Iblis. Jadi sebenarnya pasukan Raja Iblis itu bukan prajurit iblis atau yang ada jenderal iblisnya itu, enggak. Mereka cuma warga yang udah jadi gila dan mulai menyerang orang lain aja. Dan ya, dari segi kekuatan mereka itu lemah. Tapi meski begitu, jumlah mereka terus bertambah karena mereka juga ikut menyebarkan teror ketakutan dari Raja Iblis sejati. Selain itu, ada juga beberapa contoh kasus yang dimana hanya dengan melihat bangunan tempat ia tinggal, itu sudah membuat takut orang yang melihat bangunan itu. Ya, setidaknya, Mele pernah melihat bangunan tempat Raja Iblis sejati tinggal. Dan lu tahu apa yang terjadi? Mele cuma diam doang memegang musuhnya karena saking takutnya. Ada lagi kasus di mana seorang juara ingin mengalahkan Raja Iblis sejati pakai jebakan dan tipu daya. Tapi apa yang terjadi? Dia justru bunuh diri pakai jebakan yang ia siapin sendiri. Dan ya, teror Raja Iblis sendiri bukanlah semacam teknik seni kata, kekuatan supernatural, dan juga bukan semacam kemampuan mengendalikan orang lain seperti vampir. Dan tentu saja bukan semacam ilusi. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan, prinsip, atau bahkan keinginan dari Raja Iblis sejati di dalamnya. Ya, bisa dibilang Shiki sendiri juga gak ada niat buat bikin teror ketakutan di sana. Ini lebih seperti fenomena yang sangat tidak masuk akal, yang sifat aslinya tidak diketahui. Bahkan katanya ada informasi dalam tanya jawab di akhir buku volume 8 yang mengatakan kalau ketakutan Raja Iblis bukanlah ketakutan. Kalau kalian lihat di anime-anime yang punya konsep cerita Raja Iblis, kebanyakan dari Raja Iblis di anime lain pasti tujuannya menguasai dunia. Ya, ada juga sih beberapa anime yang Raja Iblisnya pengen damai sama manusia. Dan mungkin kalau kalian pernah lihat cerita yang MC-nya menjadi Raja Iblis, ceritanya nggak jauh dari konsep harem yang dimana pahlawannya itu cewek semok dan cakep, dengan plot cerita di ending pahlawannya bakal naksir ke Raja Iblis. Tapi untuk seorang Aihara Shiki, dia ini lebih ke nggak peduli sama dunia. Sama seperti yang tadi gue bilang, bahwa pasukan Raja Iblis sejati itu mereka nggak di bawah kendali Shiki, dan Shiki sendiri itu nggak pernah punya niatan buat bikin takut orang lain. Bisa dibilang Shiki ini nggak punya motif apapun buat jadi Raja Iblis sejati. Dia cuma seorang gadis yang mungkin dia suka baca buku, karena saat dia disergap oleh party pertama, dia terlihat sedang duduk santai sambil membaca buku. Seorang gadis yang bahkan bisa dengan mudah membantai party pertama yang merupakan kumpulan dari para juara-juara terkuat saat pameran Segway diadakan, keberadaan Raja Iblis sejati udah dipastikan mati. Tapi bagaimana cara dia dibunuh?
mengingat dia punya fenomena di mana siapapun yang mendekatinya bakal jadi orang gila. Bahkan, Ozonisme pernah mencoba melakukan kontak langsung dengan lengan tersebut, dan parti pertama juga menjadi gila saat mereka membuka pintu. Dapat diasumsikan bahwa persentuhan dengan tubuh Raja Iblis sejati akan menyebabkan mereka menjadi gila dengan cepat. Selain itu, kemampuan Uhak yang dapat menghilangkan segala jenis penyimpangan, baik itu hal abnormal dari ilmu fisika dan kemampuan seni kata. Kemampuan Uhak ini nggak bisa menghilangkan teror yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana cara Shiki terbunuh? Ya, saat Shiki akan terbunuh, dia menatap sang pahlawan dan bibirnya terbuka. Gue nggak tahu ini maksudnya Shiki itu bersyukur atau kaget ya. Tapi yang jelas saat itu wajah Shiki memasang ekspresi kesepian. Dan di momen singkat itu, sang pahlawan memukul kepala Shiki sampai tubuh Shiki terbelah menjadi dua. Kondisinya hampir sama kayak Vikeon pas dibunuh sama Alus tuh. Dan ya, sehabis berhasil membunuh Shiki, sang pahlawan kemudian mendoakan mayat Shiki, lalu memakan tubuh Shiki yang masih terkapar di lantai. Namun meski Raja Iblis sejati sudah mati, teror yang ia sebarkan masih terus ada, terutama di lokasi tempat dirinya terbunuh, yaitu negeri akhir.